Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nivitria akan mempresentasikan hasil tugas metodologi penelitian saya yang berjudul Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Murabahah Bermasalah dan Penyelesaiannya pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sumber Putih. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang. BMT adalah Balai Usaha Mandiri Terpadu yang isinya Bait Al-Mal wa At-Tanwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Baitul Mal wa Tanwil lahir untuk menyerap aspirasi masyarakat, terutama masyarakat muslim di tengah kegelisahan atas berjalannya kegiatan ekonomi berbasis kapitalis. BMT Mandiri Sejahtera ini mulai berdiri pada tanggal 3 April 2005 yang merupakan lembaga keuangan syariah yang menggabungkan dua bidang keuangan yaitu bidang Baitul Mal dan bidang Tanwil. Koperasi BMT Kuba Sejahtera Unit 023 merupakan lembaga non-bank yang berbadan hukum koperasi dan merupakan program binaan Direktorat BSFM Dirjen Banjamsos Depsos RI dan bekerjasama dengan Pinbuk. Perkembangan BMT ini berkembang sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan total aset, jumlah anggota, serta pembiayaan yang dimiliki BMT Mandiri Sejahtera mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terdapat beberapa jenis pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah, di antaranya pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad murabahah atau musyarakah, pembiayaan berdasarkan akad murabahah, pembiayaan berdasarkan akad qardar, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada anggota berdasarkan akad ijarah atau sewa. Salah satu bentuk pembiayaan yang begitu dominan di BMT Mandiri Sejahtera yaitu pembiayaan murabahah. Menurut Rifai pada tahun 2008 dalam bukunya Islamic Financial Management, adanya anggapan yang salah bahwa pembiayaan bermasalah selalu disebabkan oleh kesalahan anggota pembiayaan. Tetapi pembiayaan bermasalah yang timbul di suatu lembaga keuangan didasari oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yaitu berasal dari lembaga keuangan itu sendiri yang kurang selektif dalam memberikan suatu pembiayaan kepada anggotanya, dan faktor eksternal berasal dari anggota pembiayaan itu sendiri, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja dalam memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran ataupun usaha yang dijalankan. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang penyebab serta penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sumber Putih. Oleh karena itu, saya mengangkat judul tugas yang berkaitan dengan analisis penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah dan penyelesaiannya di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sumber Putih. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama yaitu apa penyebab pembiayaan murabahah bermasalah. Yang kedua yaitu bagaimana penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Untuk bagian A yaitu bagi penulis, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan yang luas penyebab pembiayaan murabahah bermasalah dan penyelesaiannya pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sumber Putih. Yang kedua yaitu bagi BMT Mandiri Sejahtera Sumber Putih, yaitu bermanfaat untuk diketahui pada BMT itu sendiri mengenai penyebab pembiayaan murabahah bermasalah dan penyelesaiannya. Dan untuk pembaca yaitu bermanfaat untuk memberikan informasi tentang penyebab pembiayaan murabahah bermasalah dan penyelesaiannya di BMT Mandiri Sejahtera Sumber Putih. Yang selanjutnya yaitu bab 2 kajian pustaka. Yang pertama adalah landasan teori. Baitul Mal wa Tanwil atau BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam, terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari Baitul Mal dan Baitul Tanwil. Baitul Mal adalah lembaga yang kegiatan mengelola dana yang bersifat sosial, dan Baitul Tanwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dan menghimpun dana serta menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembayaran atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.
selanjutnya ada karakteristik usaha BMT. Dalam perkembangannya, karena BMT merupakan gabungan dari dua kegiatan yang berbeda sifatnya, yaitu laba dan nirlaba atau sosial dalam satu lembaga, maka ada 3 jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh BMT itu sendiri. Yang pertama ada jasa keuangan. Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menghimpun dana, yang kedua ada penyaluran dana. Jenis kegiatan yang kedua yaitu ada sektoril. Pada dasarnya kegiatan sektoril merupakan bentuk penyaluran dana, namun penyaluran dana pada sektoril bersifat permanen atau jangka panjang dan terdapat unsur kepemilikan di dalamnya. Penyaluran dana ini disebut investasi atau penyertaan. Investasi dilakukan BMT dapat dengan mendirikan usaha baru atau masuk ke dalam usaha yang sudah ada dengan cara membeli saham. Dan jenis kegiatan yang ketiga yaitu ada sosial seperti zakat, infak, dan sodako. Kegiatan pada sektor ini adalah pengelolaan zakat, infak, dan sodako. Sektor ini merupakan salah satu kekuatan BMT karena juga berperan dalam pembinaan agama bagi para anggota sektor jasa keuangan di BMT. Yang selanjutnya yaitu ada pembiayaan. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Tujuan dari pendanaan yaitu untuk mencari keuntungan, yaitu untuk memperoleh return ditambah laba dari pemberian pembiayaan. Hasilnya dalam bentuk bagi hasil atau margin yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang diberikan kepada anggota. Yang selanjutnya yaitu membantu usaha anggota yang memerlukan dana, baik dana investasi ataupun modal kerja. Dan tujuan pembiayaan selanjutnya yaitu membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan. Semakin banyak pembiayaan diberikan kepada masyarakat, maka akan tumbuh sebagai sektor terutama ekonomi. Jenis pembiayaan. Dalam menjalankan jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari tujuannya, jangka waktunya, jaminannya, serta orang yang menerima dan memberi pembiayaan. Secara garis besar, produk pembiayaan menurut hukum ekonomi syariah terbagi dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Jenis-jenis pembiayaan yang sering digunakan dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah secara umum adalah yang pertama ada pembiayaan murabahah, yang kedua ada pembiayaan istisna, yang ketiga ada pembiayaan qard, yang keempat ada pembiayaan musyarakah, dan yang kelima ada pembiayaan mudharabah. Nah, selanjutnya yaitu tentang penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan topik yang diangkat dalam tugas ini merupakan suatu acuan yang penting, sehingga peneliti mengumpulkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, yaitu yang pertama ada Astuti pada tahun 2015 dengan judul Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Mal wa Tanwil dalam perspektif manajemen risiko. Kemudian hasil penelitian menunjukkan sedangkan untuk meminimalisasi risiko yaitu dengan strategi menyalurkan pembiayaan, strategi pengumpulan piutang, dan strategi jaminan serta penerapan prinsip kehati-hatian. Dan sedangkan menurut Wulandari pada tahun 2015 dengan judul Contract Agreement Model for Murabahah Financing in BMT Surya Sekawan Mandiri dalam perspektif ekonomi Islam. Kemudian hasil penelitian menunjukkan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Surya Sekawan Mandiri yaitu dengan kunjungan atau silaturahmi ke rumah anggota, perpanjangan jangka waktu angsuran, injeksi dana, penyitaan jaminan, dan yang terakhir adalah penghapusan piutang. Yang selanjutnya yaitu kerangka konsep penelitian bisa dilihat di gambar yang sudah ada di samping saya.
Langsung saja, yang selanjutnya yaitu bab ketiga tentang metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif ini secara spesifik dilahirkan pada penggunaan metode studi kasus sebagaimana pendapat oleh Yin pada tahun 2002. Studi kasus adalah suatu metode penelitian ilmu sosial. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how dan why. Bila penelitian hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bila mana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer atau masa kini di dalam konteks kehidupan nyata. Yang selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Penelitian kualitatif diteliti dalam kondisi sebagaimana adanya atau sewajarnya atau secara naturalistik. Artinya bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif harus dalam kondisi yang wajar. Selanjutnya, melalui sumber data yang ditentukan lokasi penelitian dengan tidak menetapkan berapa jumlahnya pada suatu lokasi. Lokasi penelitian yaitu dilakukan di PMT Mandiri Sejahtera Cabang Sumberwudi yang berada di Jalan Raya Pertigaan Sumberwudi, Karanggeneng, Jawa Timur. Yang selanjutnya yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian di sini adalah di mana peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penelitian. Dalam penelitian ini, orang-orang yang menjadi sumber data disebut informan. Menurut Meleong pada tahun 2004 mengatakan bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan berupa informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Tidak semua orang dalam lembaga yang diteliti menjadi informan, sebab yang diteliti hanya informan expert menurut Sumadinata pada tahun 2010. Yang selanjutnya yaitu data dan jenis data. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif yaitu berupa kata-kata atau gambar, bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka yang sifatnya hanya sebagai penunjang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer. Data primer merupakan suatu data penelitian yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan secara langsung dengan masalah yang diteliti dari sumber data yang diperoleh secara langsung. Dan yang selanjutnya yaitu ada data sekunder. Data sekunder merupakan suatu data penelitian yang diperoleh dari dicatat dari pihak lain secara tidak langsung. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah yang pertama ada dokumentasi. Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data atau bahan dari daftar kesutraan yang ada. Yang selanjutnya yaitu ada observasi. Observasi berarti pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Yang selanjutnya yaitu ada interview atau wawancara, yaitu merupakan cara yang digunakan dengan tujuan mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak yang bersangkutan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Yang selanjutnya yaitu ada analisis data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat data berlangsung dan selesai dalam periode tertentu setelah pengumpulan data. Ketika wawancara, peneliti harus melakukan analisis jawaban yang telah diwawancarai. Ketika jawaban yang dianalisis kurang memuaskan, maka peneliti harus melakukan pertanyaan sampai memperoleh data yang kredibel. Dalam penelitian kualitatif, data atau temuan dapat dinyatakan valid jika peneliti dalam pelaporannya tidak ada perbedaan dengan apa yang terjadi sesungguhnya pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, keabsahan data yang digunakan
menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu. Adapun triangulasi dalam penelitian ini menggunakan sumber dan cara sebagai berikut. Yang pertama ada triangulasi sumber, di mana triangulasi sumber ini yaitu untuk menguji kredibilitas data dan mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. Dan yang selanjutnya yaitu triangulasi teknik. Triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data dengan teknik yang berbeda kepada sumber yang sama. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.